menggigil, dia gak bisa apa-apa, dia gini terus, dia gak bisa ngomong aja gak bisa. Dia langsung menggigil banget, dia gak bisa apa-apa. Nah aja situ dibuka, digenti semuanya, celana, sepatu semua digenti. Tapi ada nggak sih keinginan buat kayaknya saya harus balik lagi ke Cikuray gitu? Ya, tapi kalau makanan kita amanin ke atas digantungin. Soalnya kan di Cikuray terkenal dengan bagasnya. Di situ keadaan saya tidak pakai baju. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dupotu. Podcast yang menceritakan tentang cerita-cerita seru, menegangkan, dan penuh inspirasi. Saya Fadil. Dan saya Rafa, dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang mungkin bisa jadi pelajaran penting bagi kalian yang suka naik gunung. Dan di sini sudah ada bersama kita, yaitu Novan dan Komar, seorang siswa yang sudah sering mendaki gunung. Selamat datang. Siap. Nah, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Mantap. Nah, jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Novan dan Komar ini adalah seorang siswa yang sudah sering mendaki. Boleh diceritain nggak udah ke gunung mana aja? Jadi kita juga baru mulai ya, dari kan sekarang kita kelas 11. Nah kita terinspirasi dari media sosial karena keindahan alam. Kita bersama teman-teman ingin gitu ya mempunyai kenangan untuk mendaki gunung. Nah kita mungkin yang pertama, khususnya saya pertama kali mendaki itu ke Sagara di Kabupaten Garut. Ya. Itu pertama saya. Kemudian Awal pertama mendaki saya yaitu ke Sagara, dan kedua ke Cikuray, ketiga ke Guntur, keempat Papandayan, Sepaguci lah. Paguci, mantap. Jadi Komar ini udah tamat gitu gunung di Garut. Iya udah tamat. tanah kelahiran. Ya tanah kelahiran saya di sana. Oh ya, fun fact juga teman-teman. Jadi Komar itu sebelum datang podcast ini dia dari Garut. Dari Garut. Jauh datang ke Datang di sini saya. Fun buat Dupotu. Mantap, Mai. Mantap. Nah, kalau boleh nih, ceritain dong perjalanan awal mendaki gunung di Cikuray itu di mana sih? Oke. Kita memulai perjalanan pada bulan apa ya? Bulan kemarin itu apa? Maret. Iya. Iya benar. Awal-awal. Kita pergi ke sana berenam ya. Berenam. Semua siswa dari sekolah ini. Yang pertama saya, yang kedua Komar, ketiga Rafa, kemudian Fadli, Ajis, dan Denda. Nah, kemudian kita berangkat di sini dari jam berapa? Dari jam Malam. Habis Isya. Oh, habis sisa. Kemudian kita pergi ke sana ke rumah Komar karena dia orang Garut. Oh, ya. benar orang Garut. Rumah saya di kaki Gunung Cikuray. Wah, orang asli berarti, Mar. Iya, tanah kelahiran. Kemudian kita istirahat di sana malam itu. Kemudian paginya sekitar jam 6 kita pergi ke base camp. Kita lewat jalur Kiara Jenggot. karena pada saat itu asalnya kita mau ke Tapak Turut, tapi Cuman tutup pada saat itu. Kemudian ke Pamancar, tapi mahal. itu ya agak mahal. Kita bawa Kiara Jenggot. Soalnya lebih dekat. Ya, lebih dekat dari rumah. Lebih dekat Ya. dari rumah Komar. Ya. Kemudian kita berangkat berenam dari Base camp. dari base camp tuh jam 9. 9 pagi. Nah, kita biasa sebelum itu berdoa dulu. Kemudian dikasih peta. Dikasih petunjuk oleh penjaga base camp di sana. Nah, kalau boleh tahu, kan setiap gunung itu biasanya ada simaksi. Kalau dari jalur Kiara Jenggot berapa sih simaksinya? 35 itu include sama sertifikat pendakian. 35 itu udah sama sertifikat. Sama sertifikat. Sama parkir juga. Ya, sama parkir. Kan udah itu tadi kita langsung berangkat. Kita itu tuh
dari base camp menuju pintu rimba, kita melewati Kebun perkebunan warga. kebun Oh, usar. kebun usar. Iya. Besar ya. Waduh. Kebun usar. Itu pas melewati perkebunan itu sangat licin sekali Licin. dan banyak sekali motor-motor warga yang melewat lalu lalang di sekitar situ. Dan itu bau pupuk Bau pupuk ya, sangat bau Bau pupuk sama menyengat. bau bawang. Bau bawang. Ya. Nah kan juga saya dengar-dengar kalian kan mendaki itu pas musim hujan ya. Iya. Jadi pasti di trek itu licin, Ya. Gitu. becek. Ya. Ada yang jatuh gak sih pas lagi ngedaki gitu? Pleset gitu Pleset. tiba-tiba. Banyak. Saya juga terpeleset. Ya. Saya juga terpeleset banyak semuanya. Semuanya. Ya, semuanya terpeleset. Semuanya terpeleset. Dan ketika terpeleset semuanya tertawa. Jadi kayaknya seru banget gitu ya. Bareng-bareng mendaki sama Ya. teman-teman. Nah, kan mendaki itu pasti perjalanannya jauh banget. Ya. Kaki juga harus kuat. Nah, Ya. kalian latihan gak sih sebelum naik gunung itu? Saya emang suka olahraga, jadi sebelum mendaki juga saya sering-sering olahraga seperti lari, renang, sepeda dan lain-lain. Karena itu untuk emang senang aja, Emang senang. olahraga, Hobi ya, gitu ya. hobi. Saya cuman Hamin 2 lari. Itu juga cuman 2 kilo. Tapi menurut Komar, wajib gak sih kita latihan sebelum naik gunung? Wajib, kita harus persiapan dulu. Ya, Persiapan wajib. fisik. Karena ya. kalau nggak persiapan takutnya cedera. Ya, takutnya ada apa-apa nanti di atas. Ya. Nah, berarti pelajaran buat teman-teman, kalau mau naik gunung itu harus latihan dulu. Ya, tepat sekali. Kan kalian itu mendaki pas musim hujan ya. Ya. Hujan nggak di sananya? Benar-benar hujan nggak? Hujan deras gitu. Jadi kan kita dari base camp itu ke hutan rimba, ke pintu hutan rimba 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jadi- Lamanya dari base camp ke pos. Berarti di kebun 2 jam. Iya. Aduh. Di kebun warga 2 jam. Lama di situ. Nah, ketika nyampe sana itu jam 11-an ya, atau Iya, jam setengah 12 setengah 12 aja. ada di situ, Dan- ada zuhur. Di pos 1. Kemudian di pintu rimba itu kita istirahat dulu sambil melihat pemandangan. pemandangan. Ya. Dan di pintu rimba itu ada ini mata air. Mata air. Ya, mata air. Itu pas kita cobain ya, Cobain. segar banget. Segar banget. Segar Pasti banget. sih segar. Pasti, soalnya mata air. Benar. Kemudian kita istirahat sekitar 15 berapa? 30 antara 15 lah. Kemudian lanjut ke pos 1 itu sekitar 1 jaman ya, Ya, 1 jam. kurang 1 jam. 1 jam. Ya, itu masih aman-aman aja. Masih aman-aman. Ya, masih cerah, masih enak lah. Nah, lanjut ke pos 2 juga masih cerah ya kita. Masih cerah. Kita itu di jalan sambil ya begitulah Ngobrol Ya, gitu ngobrol. ya. Bercerita sama tertawa gitu. Tapi kalau internet sampai nggak sih ke pos 1, pos 2 gitu? Apa udah nggak ada internet? Cuman ke hutan rimba aja. Di hutan Ya, rimba aja masih berarti. yang tadi ya. pas Itu ada hutan mata rimba. air. Ya. Udah itu kan kita dari pos 2 lanjut ke pos 3. Nah, di pos 3 itu masih aman ya kita. Di situ kita makan juga. Ya, kita makan siang itu di pos 3 sekitar jam setengah 2-an ya. ya. Setengah 2-an. Kita makan di situ. Nah, udah itu kita ya masih Aman. aman, masih cerah juga cuacanya. Kita lanjut ke pos 4. Nah, di pos 4 itu kita istirahat lagi ya Ya, sekitar 15 menitan. Itu masih cerah juga ya. masih Di pos cerah. itu tuh udah mulai sore. Di Mulai pos sore. 4, ya, karena Setengah 3, kita santai aja jalannya. Kemudian kita ke pos 5 ya. ke pos 5. Pos 5, di pos 5 juga masih aman aja Masih ya. aman. Cuman mulai ada Mulai ada Mulai ada rintik-rintik hujan gitu. ya kemudian kita dari pos 5, pos 6 itu udah jam 5 ya, jam 5 jam 5. Nah, itu udah mulai ada gerimis. Gerimis. sama ada gelap Petir. Gelap. gelap petir-petir. Oh berarti hujan yang ada petirnya gitu. Iya. Ya.
Nah, kita dari di tengah-tengah antara pos 5 ke pos 6 kita itu ya Kehujanan. kehujanan. Itu hujan sangat besar Deras. sekali. Nah, kita itu pakai jas hujan. hujan semuanya. Kemudian udah pakai jas hujan, udah aman semuanya. Kita lanjut ke pos 6. Nah, pas di jalan itu kita diterpa hujan gede banget Gede banget. ya. Berarti kalian Ya. belum bikin tenda tuh pas Belum, hujan besar. belum. Gimana tuh caranya bikin tenda pas hujan? Nah, kita akhirnya sampai ya di pos 6. Sampai di pos 6 Kemudian kita pada waktu itu bertemu juga rombongan pendaki Pendaki lain. Itu pendaki orang situ juga orang Garut kota. Orang Garut kota. Orang Garut. Kemudian kita diriin tenda di pos 6 ya. Pos 6 itu juga teman mau hipotermia. Aduh. Soalnya di situ gak ada shelter ya. Ya gak ada. Gak ada shelter. Gak Jadi ada. kita bingung mau gimana. Soalnya Ya. mau nyimpen tas di mana. Pada waktu itu juga kan teman-teman banyak Baru- biasanya saya juga pakai apa namanya ponco Konco. jas hujan ya. yang kresek. Oh Nah, iya. gitu soalnya. Sobek. 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 Nah, Aduh. Jadi kita itu sama aja pakai jas Kayak hujan juga basah-basah. ya, tas basah, baju basah, Tas basah. celana basah, sepatu basah. Nah, akhirnya kita lanjut aja ini pasang tenda. Kita pertama flysheet dulu Flysheet ya. dulu ya. Pas Flysheet dulu. pasang flysheet ada kejanggalan. Soalnya kita tidak diskusi dulu. Diskusi dulu. Ya, soalnya ada yang ke sana, ada yang sini. Tentunya diulang lagi. Terus jadinya gimana Mar biar yang beda-beda pendapat ini bisa kerjasama gitu Iya. ngebangun flysheet. Kita harus pertama kita harus ngerti dulu nih flysheet gimana dan tempatnya gimana. Kalau tempatnya bagus lah, ya seenak mungkin. Senak mungkin. Kan flysheet itu tempatnya ada yang gini sama yang gini. Pas kemarin itu gini, jadi air teh Ngumpul di tengah. ngumpul di tengah. Ngumpul di tengah. Jadi pas itu teh kita udah terpasang di flysheet. Nah, kemudian kita pasangkan bawa tenda 2 ya. Iya. Bawa tenda 2 ukuran buat 45. 4 sampai 5 orang. Kita diriin satu dulu. Nah, pas itu kita udah basah deh. Udah basah. Ya udah dingin banget. Udah dingin. Udah dingin banget, gak kerasa apa-apa. Kita juga udah kedinginan Ya, banget. udah pasrah lah. Udah pasrah. Ya. Kemudian pas itu tiba-tiba pas udah jadi tenda 1 ya. Ya. Teman yang namanya Ajis tadi Abdul Aziz. ya, Abdul Aziz. Abdul Aziz. ya. Yang mau hipo. Nah, dia langsung menggigil Menggigil. banget. Dia gak bisa apa-apa. Nah, kemudian saya di situ dibagi-bagi tugas. Saya masuk ke tenda itu, saya sama Denda sama Ajis. Nah, kemudian Rafa, Komar sama Fadli Saya masak. Masak. ya. Kamar masak Saya berarti. masak ya. Ngediriin tenda yang satu lagi Setelah, ya. ya, Denda sama Rafa. Hmm. Nah, kemudian pada saat itu saya sama Denda langsung masak air Hangat. ya, langsung dibuka bajunya Ajis itu, dibuka, digenti semuanya, celana, sepatu semua digenti, kemudian Dipakein sleeping bag ya. ya dipakai sleeping bag ya, Biar kemudian tidak hipo. disuruh minum air hangat, Minum air ya hangat. tadi. Kemudian udah itu kita masak mie Mie, ya, masak mie. karena itu dingin banget, Dingin. banget. Itu badai. Wadah Ya. Badai. Berarti berapa sih lamanya kalian itu ngebuat flysheet sama ngediriin tenda? Karena kita hujan, itu hujan. ya hujan badai, dan kita juga mungkin masih belajar ya, belum terbiasa ya. Kita itu lumayan lama, 2 Ya. jam lah, sekitar Ya. 2 jam lah. Ada nggak sih kayak pas momen-momen gitu teh, momen buruk tadi yang Iya. terpikirkan oleh kalian? Apa sih yang kalian pikirkan pas momen itu? Oh, jadi pas saya pas Ajis menggigil, dia gak bisa apa-apa, dia gini terus, dia gak bisa ngomong aja, gak bisa. Saya mikir
aduh gimana ini besok, apakah nggak mikirin dulu besok nyampe puncak atau enggak, tapi mikirin dia dulu, takutnya gimana ya, soalnya benar. udah gak bisa ditanya, Udah nggak bisa ngomong lah, ya. kaku udah Ya. kaku. Nah saya akhirnya nyuruh istirahat dia ya, sama Denda sama ini masak kita istirahat, dia sama makain pakaian hangat semuanya. Nah tapi alhamdulillah aman lah, tertangani. Pas saya masak tuh, pas badai itu saya masakan air rebus itu jatuh ke kaki gak kerasa di panasnya. Bener. Saking Saking dingin, dinginnya. iya. Ya. Gak kerasa sedikit pun. Waduh. Saking dinginnya di sana. Padahal itu air itu mendidih, tapi gak kerasa Gak kerasa. panas. Cuma Karena- rasa dingin. Iya. Iya. Di situ juga saya cedera kaki sih. Soalnya dari panas langsung ke dingin nih. Oh, Ya. iya. Cedera kaki di sini kram. Terus gimana sih ngatasi solusinya tuh? Pas kedinginan tuh gimana ngatasinya? Oh. Bisa selamat. Ya mungkin kan kita udah diriin 2 tenda ya. Kita dibagi-bagi semua barang-barang, karena kan kita kedinginan banget. Barang-barang semua, tas, semua barang-barang dimasukin di tenda yang sebelah. satu, yang sebelah. Terus orang-orang kita ada yang berenam tadi di satu tenda, Oh, iya. karena untuk biar anget. Biar Iya. iya. Gak apa-apa apa namanya? Gak apa-apa sempit juga. Sempit juga, yang Asal penting asal hangat. ya. Asal hangat. Nah kita itu langsung ganti baju satu persatu, ganti baju karena takut hipotermia ya kalau nantinya kalau dipakai baju itu terus, jadi akhirnya ganti baju meskipun ya tas-tas kita basah dan ada Ya. sebagian baju juga yang basah, tapi alhamdulillah. Dan tips ya, ketika kita ingin bepergian, agar baju kita, celana dan ya buat Di atas barang pakaian. barang pakaian kita itu pisahkan ke dalam satu kresek yang saya mah membawa krep Oh, yang Zipper, plastik zipper. ya, agar bisa dilindungi, ya terlindungi, jadi pas nanti tidak basah. oh Ya, iya sih. aman. Nah, Ya, berarti Ya, bagus banget nih tipsnya. Jadi masukin Ya. baju yang mau dipakai itu ke dalam zipper, ya, dalam plastik. Kalau saya itu di dalam tasnya sebelum barang-barang saya flashback dulu. ya. Nah, Oh, itu ya. juga, itu Bisa juga. Biar gak basah juga sama Juga kalau lebih aman pakai rain cover aja ya. ya rain cover Cover. aja. Ya. Flashback rain cover. Tapi pas kan kalian nih tas basah, baju basah, sepatu mungkin basah juga kan. Nah, kalian kepikiran gak sih buat saya masih ingin sampai puncak gitu? Apa udah menyerah aja Pengen gitu? turun gitu. Jujur ya, di dalam hati saya itu masih ada pengen banget. pengen banget. Apalagi Tapi saya lah. saya melihat kondisi teman-teman juga Ya. dan kondisi lingkungan sekitar, karena kan masih hujan. Itu hujan sampai tengah malam. Tengah malam. Ya, tengah malam Gak berhenti. ya gak berhenti. Kita juga pas malam-malam, pas udah santai, udah semua main aman, kita ngeringin pakaian, baju semua dikeringin pakai kompor sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Itu belum reda. Ya. Berarti kalian selama beberapa jam tuh di dalam tenda Ya. ngeringin pakaian Ya, gitu. pakaian sambil ngangetin badan. Nah, mungkin pas pagi-paginya itu masih hujan nggak pas pagi-paginya? Cerah. Udah Oh, reda. cerah. Ya. Udah. Kan Udah reda. ya Soalnya sampai tengah malam ya Ya. kita hujan. kita teh bangun, kan saya pakai alarm jam Mantap. 4 Jam 4. jam 4 ya, Tengah 4. setengah 4-an. Kemudian saya bangun. Nah kan pada saat itu saya pakai sleeping bag. Terus yang pakai sleeping bag teh siapa? Saya Pokoknya nggak semua, Berempat, nggak semua berempat. sleeping bag ya, yang dua enggak. Nah udah pada saat itu udah pada mungil, udah pada menggigil banget udah. pada mungil. Pas saya bangun, saya nggak bisa bangun karena di sini pada tidur. Oh, di benar. atas- ya di atas badan. Benar-benar. Saya bangun, saya juga bangunin teman-teman yang lain.
Saya yang pertama bangunin dia dulu. Bangunin Komar berarti. Kata saya, Mar, ayo arek moal. Dia jam 4 kumaha. Itu langsung dia bangun. Ya. Di situ keadaan saya tidak pakai baju. Aduh. Semalam saya nggak pakai baju. Jadi dingin banget itu. Terbiasa. Ya. Jadi nggak pakai baju apapun terus pakai sleeping bag gitu. Ya. Aduh. Gak pakai celana. Karena basah semua ya. Semua biar kalau pakai celana kan celana saya basah. Nah, basah. Takutnya kedinginan. Benar-benar. Ya, Benar. takutnya masuk angin. Tapi ada temen yang jahil gak gitu pas kamu nggak pakai baju? Ada. Ada. Si Bedul tuh Si Bedul, yang si suka- Bedul. Padli dan semuanya. Semua jahil. Semua orangnya pada jahil. Seru banget berarti ya. Iya. Berarti kalian pas pagi-pagi itu ke puncak apa enggak? Pada pas itu kan udah semua bangun. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sambil masak ya. Ya, saya Sambil masak, sambil ngangetin minum teh, minum kopi. Nah, itu pas di situ saya mulai kerasa badan. Saya mulai masuk angin, Masuk angin. sama agak enak badan. Nah, untung pada saat itu saya bawa tolak angin. Tolak angin. Bawa tolak angin. Nah, sambil itu kan masak pakai air panas. Nah, kemudian masukin tolak anginnya ke gelas. Dan saya minum. Udah itu pas udah minum itu agak enakan. Nah, alhamdulillahnya semuanya aman ya. Aman. Semuanya Ya, alhamdulillah. mau pas diajak ngobrol dirundingin, gimana ini kita mau lanjut apa enggak. Komar jawab, ayo saya mau gimana yang lain. Terus Komar nanya juga ke yang lain, gimana Padli, ayo gaskeun. Terus Denda, ayo Hayu wae Denda mah. Selalu siap. Kemudian kan Abdul tadi Ajis ditanya aman nggak, dia paling semangat. Padahal malam dia Paling parah gitu. Paling parah, tapi pas pagi dia paling semangat. Dia udah siap duluan, dia paling semangat pas pagi itu. Kemudian Rapa juga pas ditanya gimana, ayo gaskan lah, kagok udah di sini. Kagok benar kagok. Rapa itu bawa sleeping bag ke atas ya. Aduh, Kacau itu. Nah, karena itu mungkin jaketnya basah. basah. Benar. Akhirnya memutuskan daripada kan kita berangkat jam 6 ya, jam 6 lah. Iya, jam 6. Karena dingin banget. bawa aja sleeping bag. Sleeping bag benar. Bawa aja Kreatif. manfaatkan gitu ya. Terus? Kita lanjut jam 6, kemudian ke pos 7 itu enggak terlalu lama ya, Nggak terlalu karena lama. kan kita tenda ditinggalin di situ barang-barang, Hanya cuma bawa air doang. cuma bawa air doang ya, sama makanan-makanan ringan aja. Itu sekitar berapa menit? 30 menitan adalah. Berarti semua barang-barang kalau pas mau ke puncak itu ditinggalin di tenda. Ya, tapi kalau makanan kita amanin ke atas digantungin. Oh. Soalnya kan di Skray terkenal dengan bagasnya. Kalau ke cium sama bagas, tenda hancur otomatis. Ya. Tapi Jadi kalian kita ketemu bagas gak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi katanya di puncak ada, katanya. Oh, katanya. Tapi kita gak nemu. Tapi kita ketemu. Ya. Tenda orang pada bolong ya, ada yang bolong. Ada bagas. Berarti bagas tuh suka masuk ke tenda-tenda nyari makanan gitu Ya, ya. gitu. Pos 8 itu nggak lama juga ya? Iya. Sebentar. Nah, udah jam berapa ya? Kita nyampe puncak Jam 7:30-an jam setengah 8-an. Kita udah nyampe puncak. Nah, saat itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cerah banget. Alhamdulillah. Cerah banget. Pemandangannya bagus. Ya. Meskipun kita kesiangan karena kondisi semalam. Benar-benar. Gak apa-apa lah, gak apa-apa kesiangan, yang penting kita Selamat. selamat dan kita juga dapat bonus bisa nyampe ke puncak. Benar sih. Sialnya di sana. Apa kita habis baterai ya? Iya, Sialnya di sana. Apa kita habis baterai semua? iya. Jadi gimana tuh dokumentasinya? Kita minjam ke orang. Minjem ke orang. Ya. Minjem kan kita ketemu orang pas di pos 7 ya, Ya. rombongan.
pada saat itu juga bukan yang itu kadang yang di pos 6 yang camping bareng Ya. Ya. Minjem powerbank ya. ya kita minjem powerbank di atas sama siapa ya pas itu minjemnya sama Dendas Sama Denda. sama Denda ya Denda. dia minjem mas minjem powerbank katanya buat tes dulu ya soalnya mau foto-foto iya ini nah akhirnya kita tes HP yang Rapa karena dia HP-nya bagus nah pada saat itu kita foto-foto dulu lah sambil nyantai ya. Pada saat itu kan cerah Alhamdulillah. tapi kita agak dapat lautan awas Kalau Tapi ke Cikuray jangan lupa beli cuangkinya soalnya enak. Wes, jangan lupa cuangki Cikuray guys. Rekomendasi dari orang asli sana itu. Enak banget pokoknya jangan lupa ya. kita itu pas sampai sana juga pas beres foto-foto kita pesan cuanki ya Cuangki. cuanki itu harganya 20 ya. 20.000 Tapi worth it gak sih 20.000 buat cuangki di atas ketinggian? Worth it banget kata saya mas. Soalnya naiknya juga capek. Bener. Lelah jauh. setelah jauh dan itu enak juga Enak. enak juga anget enak Mantap pokoknya mah. kita santai-santai dulu ya di atas deh jam berapa sampai Jam 9-an. jam Setengah 9. jam 9 Jam 9. lebih ya Soalnya takut kesorean turunnya. sore ya Pada saat selamat berhasil ke puncak itu kan berarti udah selamat ya dari kondisi terjebak di hujan itu. Nah, pengalaman ini tuh mengubah cara kalian buat mendaki gunung atau gimana? kita belajar Dari kesalahan. dari kesalahan-kesalahan kita jadi seharusnya itu kita harus lebih tahu memilih Tangga. memilih tanggal ngecek dulu ya di HP kan ada aplikasinya sekarang kemudian kita juga harus tenda harus disiapkan dan kita Jangan harus lupa playsheet. ya playsheet kita harus bisa cara masangnya tenda sama tadi karena ya kita juga masih belajar pada saat ke Cikuray. karena itu pendakian saya yang kedua. Oh, berarti Komar juga pendidikan kedua Iya, yang sama. kedua. Saya itu masih belajar pada saat itu. Berarti nih yang harus disiapkan itu tenda, playsheet, Ya. Apalagi sih yang harus dibawa? Headlamp, Ya. Air. air. Sleeping bag. Karena tapi alhamdulillahnya jalur Kiara Jenggot itu ada air banyak sumber air. Di Jadi pos 2 sama ya. Tanimba ya. kita gak perlu terlalu banyak bawa air dari bawah. Sama kita itu harus tahu kondisi teman, harus tahu Valid. kondisi ya cuaca juga. Dan kalau ada apa-apa kita jangan ambil keputusan sendiri, kita harus ngobrol. Pokoknya harus komunikasi gitu Ya. sesama teman biar di jalannya juga lancar ya. Ya. Biar aman. Biar tidak ada konflik. Tapi ada nggak sih keinginan buat kayaknya saya harus balik lagi ke Cikuray gitu buat mencoba lagi remed Ya, lah. remedial. Ada nggak rencana remedial ke Cikuray? Ada kayaknya. Ada ya. Kan sekarang bulan Mei ya. Bulan Mei. Saya rencana pengen Agustus nanti. Agustus. Kan Upacara suka, di atas. Ya, katanya Benar-benar. suka ada upacara bendera 17 Agustus di Di puncak. puncak. Nah, ya saya niat kemarin udah ngobrol sama Rafa, sama Komar, sama Denda, sama Fadli, sama Ajis. Ya sama yang lainnya ya, teman-teman yang lain. Ya Allah pengen soalnya ingin nyobain Upacara di atas gunung. gunung. Di Ya. ketinggian 2800. Aduh, Berapa tuh? 821 ya? Satu. Ya. rencana jadi ya kita rencana mau Mau insya ke Allah Cikuray lagi. Cikuray lagi. Tapi dengan jalur yang berbeda.
Gak mau kira jenggot lagi. Enggak. Saya udah Coba. kapok. Soalnya dari base camp aja ke hutan rimba itu udah lelah banget pokoknya. Kita mau nyobain jalur yang lain juga. Benar sih. Nah, kalian kan udah lumayan ada pengalaman Iya, gitu ke gunung. Ada nggak sih gunung yang cocok itu buat teman-teman kita yang mau mencoba, mau mulai? Ya khususnya yang kan kita ini tinggal di Singaparna di Tasikmalaya. Mungkin yang gunung yang cocok itu menurut saya juga pertama kali dulu pernah ke Papandayan. Papandayan itu sangat enak Kak. Cocok Sangat banget pandai. itu tuh. Iya. Saya juga ke Pepandayan pakai lepis. Habis Pakai lepis saya ke Pepandayan. santai. Santai. Dan juga di Papandayan ada Edelweisnya. Banyak ojek juga ke sana sampai ke bukan puncak. Apa itu? Edelweiss Tempat sih. camp. Oh, Tempat tempat camp. Ya. Ya, karena di Papandayan itu nggak bisa ke puncak. Karena Oh, itu wilayah cagar alam. cagar alam. Bisa, tapi kita buat simaksinya 1 bulan sebelum pemberangkatan. Jadi nanti dikawal oleh Pergi setempat. guide-nya ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaki di rumah, ada gak tips dari kalian yang harus disiapkan gitu? Kayak dari latihan mungkin, dari alat Terutama fisik lah. fisik, Ya. Harus buat. fisik. Iya. Kita harus mempersiapkan fisik kita sama mental kita juga, karena ya gunung ini bukan untuk bermain-main ya. Bercanda bukan Bukan bercanda. untuk bercanda, karena jika kita udah di sana kita harus siap dengan apapun yang ada di sana. Aturan hutan Ya. sana. Kalau fisik kita tidak siap, mental kita tidak siap, bagaimana kita? Nah, kita harus mempersiapkan jauh sebelum kita berangkat ke sana. Dan juga kita logistik harus dipersiapkan sebelumnya dengan terlalu mepet. Jangan terlalu mepet. Saran buat cemilan di jalan itu makan kurma ya. Kurma, Makan itu kurma biar ada tenaganya. tenaga, sama botol angin. botol angin, wajib berarti. Wajib. Emergency blanket jangan lupa. Ya, Itu penting banget. Soalnya kita harus jaga-jaga terlebih Iya. dahulu. jangan diremehin. Berarti kita teh nggak boleh ngeremehin suatu gunung gitu. Iya. Ini gunung pendek mungkin gampang. Ya tidak boleh jadi tempat bermain. Ya, Kita nggak tahu di atas gimana gitu. benar-benar. Apa yang bakal terjadi? Ya. Dan sebenarnya tujuan kita itu bukan puncak, tapi tujuan kita ini Kembali lagi kembali lagi Benar-benar. kembali. Aduh, banyak banget nih insight yang bisa kita dapat dari Novan dan Komar gitu. Dari berbagai gunung, apa pengalaman 50? gunung yang paling seru gitu buat kalian? Mungkin saya kan Ciremai. 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 Wah, Ciremai Kemarin. itu enak banget. Ya. Kita sama pas malamnya itu di Pos terkena 6. hujan. Ya, kita di pos 6 terkena hujan. Sama Tapi lagi di pos 6. pada saat pas summit kita itu diberikan keindahan banget Keindahan itu. banget, Insya Allah. Teman kita juga sampai pada nangis lihat keindahan alam alam, ya, ya, di sana. Ya. Sama indah banget. Itu jalur Sadareh ya. Ya, sepanjang jalan summit itu Edelweiss, Edelweiss, waduh. Sama- dan Cantigi City Lake. ya. City Lake, Cantigi sama ya itu sunrise di sana. Wah, bagus banget pokoknya. Tapi Apalagi pas di Kawah Burung ya. Tapi Gunung Ciremai itu kan terkenal dengan simaksinya yang mahal. Ya. Apa sih simaksi Gunung Ciremai gitu? Ya, Dua lah. nggak tahu ya. Dua. Di Jawa Barat ini agak tinggi-tinggi agak ya tinggi harganya dibandingkan dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tahu kita pada saat itu simaksi berapa? Simaksi kita 200 lah. Soalnya kita nggak 200. dijemput pick up. Soalnya kita pakai motor ya. Ya pakai motor. Oh, Kalau pakai pick up itu nambah lagi. Tapi kita juga pakai pick up-nya pada saat mau ke hutan rimba. Ya. Jadi 60 untuk pick up, 90 untuk kesehatan, ya, sama simaksi dan yang lain-lain. 50-nya DP.
450. Jadi ya kalau mau ke Gunung Ciremai kita harus booking dulu di websitenya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Di situ bisa dibuka linknya. Jadi harus di booking dulu ya sebelum ke sana. Soalnya suka penuh. Banyak pengunjung juga gitu. Ya banyak pengunjung, banyak Kemarin juga berapa banyak kemarin di sana jalur Saudara kita dan lintas juga ya kita. iya kita juga double summit kita juga Double summit. ya Kemana, ke jalur mana dan jalur mana itu? saudara ke Apue Saudara soalnya aku. berseberangan banget. Oh. Oke, terima kasih banyak kepada Novan dan Komar untuk cerita yang luar biasa ini. Dari pengalaman kalian, kita bisa belajar bahwa persiapan yang baik, kewaspadaan, dan pengetahuan dasar bisa jadi penyelamat di tengah dalam liar. Untuk teman-teman pendengar The Potu, ingatlah bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tapi lebih baik belajar dari pengalaman orang lain sebelum mengalaminya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Novan dan Komar. Terima kasih, euy. Negara. Dan kedua saya ke Cikuray. Boleh dikat ya.